Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, untuk pembukaan hari ini agar lebih hikmat, agar acaranya lancar, mungkin kita awali dengan membaca basmalah. Baik, terima kasih Bapak Guru hebat pada siang hari ini yang sudah datang untuk menemani saya mempresentasikan mengenai budaya atau diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Nuridin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 2 Kota Tangerang. Yang terhormat juga teman-teman saya, Bapak Guru hebat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diseminasi positif. Susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan. Berhubung Ibu Kepala Sekolah kita sedang ada keperluan di luar, nanti akan diwakilkan oleh Bapak Nuridin. Kemudian pemaparan materi mengenai budaya positif oleh CGP, yaitu oleh saya sendiri. Selanjutnya ice breaking di sela-sela pemaparan materi nanti. Kemudian di sini ada berbagi pengalaman saya menerapkan budaya positif di kelas. Selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab, refleksi dan penutup. Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih para Bapak Ibu. Saya persilakan kembali duduk. Mungkin selanjutnya yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Nuridin SPD. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Tangerang, Ibu Mervinda Fira Erlani SPD. Kemudian Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat sesama guru SMK Negeri 2 Tangerang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang menjelang sore hari ini di tengah kesibukan kita masih bisa hadir di ruang AFA ini untuk memenuhi undangan dari Ibu Fira
dalam rangka mengikuti kegiatan berbagi praktik baik, yaitu diseminasi budaya positif. Bu Fira merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yang akan membahas mengenai kebutuhan siswa tentang penerapan keyakinan di kelas mengenai budaya positif. Alhamdulillah, kalau saya lihat hari ini Bapak dan Ibu terlihat semangat bisa hadir memenuhi undangan. Jadi saya tadi juga sempat berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah yang baru bertugas di SMK 2 hari ini. Beliau mengirimkan salam Bu Fira. Jadi beliau sementara berfokus di P5BK dulu. Kemudian nanti untuk kegiatan di sini didelegasikan ke saya barusan. Jadi berharap dengan adanya kegiatan berbagi praktik baik ini nanti akan ada banyak ilmu, akan ada banyak pengalaman yang bisa nanti kita bagi bersama-sama. Tujuan lebih luasnya lagi nanti akan membawa banyak manfaat untuk kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 2 Tangerang. Sekali lagi Bu Fira mewakili Kepala Sekolah, saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik. Semoga kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nuridi atas sambutannya. Teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin pada hari ini akan saya mulai diseminasi saya mengenai budaya positif yang ada atau yang pernah saya lakukan. Berbagi sedikit ya Pak ilmu yang sudah saya pelajari. Ya, tujuan pada hari ini yaitu CGP dapat menyimpulkan, menyampaikan bagaimana pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti pada modul budaya positif. Konsep inti pada budaya positif pada hari ini yang akan saya sampaikan atau akan saya paparkan, yang pertama mengenai perubahan paradigma positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada hari ini kita sudah harus bagaimana kita menuntun peserta didik, bukan lagi menuntut. Jadi sebagai guru itu kita diibaratkan seorang petani yang sedang menyemai jagung. Jadi kita siapkan lahannya, kemudian kita siapkan air untuk menyiramnya dan pupuknya. Sedangkan anak di sini sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Ada kodrat alam dengan kodrat zamannya. Dan dari kodrat alam dengan kodrat zamannya ini yang tidak kita bisa ubah. Nah, filosofinya apa? Dari tadi kita sebagai seorang petani yang menyemai jagung. Jadi filosofinya di sini tadi siswa sudah membawa kodratnya sendiri, yaitu kodrat alam dengan kodrat zamannya. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan mereka
mengarahkan bagaimana. Kalau jagung pasti kita menginginkan, kalau guru pertanian pasti kan menginginkan jagungnya hasil panennya yang bagus, yang bulir bijinya banyak, seperti itu. Mungkin kalau jagung manis inginnya yang manis, seperti itu. Nah, kalau siswa kita tuntun mereka ke arah yang positif. Jadi kalau memang misalkan ada gulmanya kalau di tanaman, atau ada rumput liarnya, atau kalau di anak mungkin ada bandel-bandelnya dikit, nakal-nakalnya dikit, bagaimana ini yang kita atasi. Jadi kita mengangkat mereka itu apa yang ada atau apa yang positif dari mereka. Jadi kita harus merubah paradigma seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma. Memang merubah paradigma itu bukan sesuatu yang sulit, tapi kita percaya kalau Bapak Ibu guru hebat di sini pasti sudah melakukan perubahan paradigma. Nah, di sini dicontohkan misalkan ada seorang A dan seorang B. Misalkan di sini bisa berdua-berdua, kemudian di sini yang A, di sini yang A, tugasnya di sini salah satunya mengepalkan satu tangan. Anggap di tangan Bapak Ibu kiri kanan yang berdampingan, yang ada kiri kanannya, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Yang A di sini berusaha menggenggam erat. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga, digenggam, kemudian Bapak yang B atau Ibu yang B, temannya, berusaha untuk membukanya. Pakai cara apa saja? Bisa pakai cara membujuk, bisa pakai cara memaksa, atau pakai cara berhardik atau marah. Nah, kira-kira Bapak misalkan Bu Putri punya berharga barang yang sangat berharga Bu Putri. Selanjutnya Bu Retno ingin tahu apa nih yang digenggam oleh Bu Putri. Tapi Bu Putri di sini kekeh ingin menutup. Misalkan Bu Retno pakai cara halus, pakai cara marah-marah, pakai cara memaksa, tapi tetap tidak dibuka sama Bu Putri. Sedangkan sebaliknya, Bu Aisyah mau membukanya. Mau itu pakai, walaupun pakai cara diomelin, dipaksa, atau pakai cara halus. Berarti kan pertanyaannya di sini, mengapa Bu Putri tidak mau membuka? Kenapa Bu Putri kira-kira? Saya tidak ingin membukanya karena saya ingin ada motivasi dalam diri saya bahwa apa yang saya jaga ini harus tetap saya jaga. Terima kasih Bu Putri. Kalau Bu Aisyah, kira-kira Bu Retno nih kenapa Bu Aisyah kok mau membuka genggamannya? Ya, tentunya karena saya sudah percaya dengan Bu Retno, pasti Bu Retno akan menjaga atau kerahasiaan yang sudah saya punya. Nah, makanya saya akan menunjukkannya kepada Bu Retno. Begitu, Bu Fira. Baik, terima kasih Bu Retno dengan Bu Aisyah dan Bu Putri. Jadi kesimpulannya dari cerita A dan B ini, perubahan paradigma, kita yang menentukan apakah kita mau membuka hal tersebut ataukah tidak. Berarti dari diri kita sendiri perubahan tersebut. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk membangun budaya yang positif, guru atau sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Agar apa? Agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di mana? Di mana di sini untuk gambar yang pertama di sini guru mengontrol murid. Nah,
Kemudian dari gambar yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian di sini yang ketiga, ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membentuk karakter. Kemudian yang keempat di sini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebetulnya gambaran apa yang terjadi di sini adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Yang terkadang atau sebelum saya belajar ini, saya pun pernah berpikir demikian, bahwa dengan saya memberi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata kalau kita akan terus seperti itu, siswa akan ketergantungan. Kalau kita tidak mendukung apa yang dia lakukan, ternyata dia lakukan salah, ibu gimana sih? Kok ibu tidak mendukung saya? Mungkin salah satu dari bapak ibu pernah merasakan seperti itu. Nah, kemudian di sini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita bisa lihat ada bagiannya, di mana di sini stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, di mana realitas kebutuhan semua sama kita berpikir, tapi ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita berpikirnya realitas kebutuhan setiap individu atau siswa itu sama, ternyata siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian di sini misalkan kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu pada dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kemudian misalkan di sini model berpikir menang atau kalah, kita harus merubah model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif, di mana kita sering sekali mendengar kata disiplin. Disiplin di sini dalam budaya kita, yaitu makna kata disiplin pada hari ini sepertinya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kita sering menghubungkan kata disiplin ini kepatuhan dengan ketidaknyamanan. Karena kalau kita mendisiplinkan seseorang, kalau orang itu tidak ingin disiplinkan, pasti orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Kemudian di sini disiplin salah satunya yaitu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud sebenarnya Bapak Ibu izin minum terlebih dahulu. Sepakati bersama itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu di sini dia harus tidak menyinggung atau lepas dari suku bangsa. Jadi apapun suku bangsanya, apapun agamanya, itu nilai-nilai kebajikannya itu sama. Di sini contoh nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yang pastinya kayaknya di sekolah kita sudah diterapkan. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan kalau menurut PYB yaitu di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Kalau menurut 9 pilar karakter Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, di sini tadi setiap siswa pasti memiliki kebutuhan dasar. Karena setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi setiap manusia itu memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa aja Bapak Ibu kira-kira? Apa aja Bapak Ibu kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu? Kenyamanan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Memenuhi kebutuhan. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita pasti butuh bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita butuh makan, kita butuh tidur, kemudian kita butuh tempat tinggal. Selanjutnya di sini ada cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Sama dengan siswa. Siswa pun butuh penerimaan. Dia butuh diterima oleh teman-temannya, oleh gurunya. Kemudian penguasaan. Ini saya tipe penguasaan itu bagaimana siswa ini harusnya menguasai, bisa menguasai di sini maksudnya dia dapat berteman, dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian kebebasan di sini adalah kebutuhan pilihan. Kemudian ada kesenangan yaitu kebutuhan merasa senang seperti bermain dengan teman-temannya atau bermain game atau yang membuat kesenangan lainnya misalkan seperti jalan-jalan seperti itu. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada saat kita di kelas kita harus tahu apa kebutuhan dasar dari siswa kita. Motivasi perilaku manusia. Di sini menurut Diana Gatton dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah untuk tingkat terendah untuk motivasi perilaku manusia. Jadi ternyata motivasi perilaku manusia itu mereka ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau misalkan siswa kita mendapat hukuman atau bagaimana itu mungkin di sini ada supaya mereka tidak mendapat hukuman. Biasanya kita mau apa? Iya, karena tadi mereka untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini merupakan motivasi perilaku dari manusia. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kayaknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita berdiri dulu, nggak pegel duduk. Oke Bapak Ibu mungkin bisa berdiri sebentar. Breakingnya mungkin yang biasa dilakukan di kelas. Kalau misalkan saya bilang pagi, berarti tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam, Bapak Ibu jangan tepuk ya, karena waktunya bobo. Oke, kita uji coba ya. Pagi, ya, oke. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Pagi, siang, pagi, siang,
Malam. Bu Yeni dengan Pak Geri. Oke, baik. Terima kasih. Mau ice cream satu lagi Bapak Ibu? Mochi ya. Bu Aisyah ada mochi. Bu Putri ada berapa mochi? 3. Mochi. 1. Iya, betul. Saya bagi lagi mochinya ya. Mochi. Pak Budi, ada berapa mochi yang saya kasih ke Bapak? Ya, betul Pak Budi. Nanti ya. Mochi. Saya bagi mochinya ke Pak Nuridin. Bapak Nuridin mendapatkan berapa mochi, Pak? Maunya berapa, Bu? Saya maunya Bapak 1 atau 2 ya Pak ya? Satu aja. Iya betul, Bapak dapat 1 mochi. Sekali lagi ya, saya punya mochi, gamenya MOCHI. Mochi. Pak Yuda, saya kasih berapa mochi ke Bu Aisyah? 1 Pak Yuda. Benar Bu Aisyah? Salah. Berapa yang betul Ibu? 4. Kenapa 4 Bu Aisyah? Tadi mochi banyak. Bu Aisyah dapat 1 mochi. Sekali lagi ya, saya bagi mochi, semua dapat mochi. Bu Yeni dapat berapa mochi? 1. Ya betul Bu Yeni. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk. Kita lanjutkan ya. Di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Di sini sebenarnya Gongge yang akan saya bahas mengenai pendekatan restitusi. Di sini mengenai pengertian tentang restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan memiliki karakter kuat. Kemudian ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yaitu yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian yang ketiga, restitusi menuntun untuk memilih ke dalam diri. Kemudian di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari mereka. Kemudian di sini restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian di sini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahannya pada kelompoknya. Di sini ada perbedaan, ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman guru, contoh untuk hukuman, guru mengumpul siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Dan di sini gurunya marah, muridnya takut. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini 3 perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini terdapat 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu pertama sebagai penghukum, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu nantinya ada di posisi yang mana?
dijawab sendiri dalam hati ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam restitusi, yaitu pada siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Di sini penghukum patuhi aturan sekolah. Kemudian di sini dia diminta berdiri di depan barisan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konsekuensinya. Kemudian di sini teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga kali ini. Kali ini tidak seberapa salahmu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus bilang untuk memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Di sini pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini ada posisi kontrol penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini untuk membiasai senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk lebih menekan murid-murid lebih lagi. Di sini guru yang menggunakan penghukum biasanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai. Ini contoh kalimat dari penghukum. Kemudian di sini pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini ada posisi kontrol teman, yaitu di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Di sini contohnya, ayo bantulah demi Bapak, ayo bantulah demi Ibu, ayo ingat tidak ya sudah, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Secara tidak sadar mungkin saya pun pernah melakukan ini. Di sini posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita memberi mereka bertanggung jawab. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa dan konsekuensinya? Kemudian di sini ada sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru seharusnya kita sudah pada posisi manajer, sudah pada posisi ini. Di mana posisi terakhir atau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebenarnya kalau di kelas itu kita seharusnya itu sudah membuat kesepakatan kelas. Pasti saya yakin Bapak Ibu sebelum awal belajar sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Dan dari kesepakatan kelas itu nantinya kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau siswa sudah membuat keyakinan kelas, kalau apabila dia melanggar, pasti nanti kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di sini seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi kontrol restitusi yaitu di sini menstabilkan identitas, validitas tindakan salah, menanyakan keyakinan. Kalau di sini teori kontrolnya, kalau yang menstabilkan identitas, kita semua pernah berbuat salah atau ibu juga pernah berbuat salah. Yuk kita cari solusinya. Kemudian di sini validitas tindakan salah yaitu semua perilaku memiliki alasan. Kita akan tanyakan, apa alasan kamu misalkan terlambat sekolah? Oh, saya baru jam 2, Bu. Oh, saya membantu orang tua saya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini kalau ada anaknya yang melakukan kesalahan pasti akan ditanya terlebih dahulu kenapa dia seperti itu. Di
Di sini keyakinan kelas yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin bisa next saya lanjut. Kemudian di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Kalau misalkan di jalan kita sudah tahu ada peraturan kita harus pakai helm, kira-kira pada saat ibu bapak berangkat ke sekolah, ibu bapak memakai helm itu karena takut ditilang polisi atau karena keyakinan memang saya harus pakai helm, kesadarannya seperti itu? Kira-kira yang mana? Menjaga keselamatan, betul. Berarti bukan takut ditilang Pak Polisi ya Bu Yeni? Bukan, berarti Bu Yeni sudah memiliki keyakinan seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan agar lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan, kemudian kita membuat keyakinan, insya Allah siswa tidak akan lagi melanggar atau mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Tapi kalau peraturan ini mungkin akan sering dilanggar. Ini pada saat membuat keyakinan di kelas, membuat kesepakatan kemudian menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi digunakan untuk menyelesaikan masalah di sekolah bersama siswa. Di sini segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk melakukan pendekatan pendisiplinan peserta didik dengan cara mengenali budaya atau kebiasaan mereka sehingga peserta didik menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ini gambaran dari segitiga restitusi, di mana tadi ada yang teori kontrolnya tadi menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi kita mencoba untuk menggali apa kebutuhan dasar mereka. Seperti kemudian menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini merupakan gambaran atau contoh segitiga restitusi. Di sini saya ada satu kasus. Skenario pertama, sebenarnya kasus ini dari ada video yang mungkin saya tayangkan di sini. Saya mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi.
Tahu menurut saya dengan kamu dan tidak menggunakan kaki itu jauhan. Apakah itu perbuatan yang benar atau salah? Kalau kamu sudah tahu itu merupakan perbuatan yang salah, kira-kira keyakinan atau kesamaan apa yang sudah kamu lakukan ya? Bagus kalau kamu mengingat hal tersebut bahwa ini merupakan keyakinan keras yang sudah dilakukan. Kira-kira disiplin waktu dan disiplin 5M penting tidak kalau menurut kamu? Penting. Jadi kalau memang menurut kalian lebih penting dan kalian sudah tahu bahwa disiplin waktu dan disiplin 5M penting buat kalian, langkah selanjutnya apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Terus saya juga persiapkan dari saya mau. Baik, kalau kalian sudah tahu kesalahan kalian dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, dengan dapat ini apa keyakinan yang telah dilakukan di kelas. Sekarang kalian boleh kembali ke rumah karena saya sudah waktunya bersekolah ini. Diucapkan terima kasih ya, kalian sudah mematuhi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, itu merupakan contoh dari saya menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang bernama Farel pada saat dia datang terlambat di jam pelajaran saya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gendir. Ini udah pulang sekolah, Neng? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah pulang sekolah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau ibu bagaimana? Alhamdulillah sama. Ibu juga baik seperti Gendir. Nah, jadi hari ini sudah tahu sepulang sekolah ibu panggil ada apa? Iya Bu, saya tahu. Saya di kelas memberikan contekan kepada teman yang memaksa Bu. Jadi begitu. Jadi apa yang dilakukan sama Gendis kira-kira itu perbuatan yang bagaimana ya Gendis ya? Apakah itu perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar menurut Gendis? Menurut saya ini perbuatan yang salah Bu. Tapi ya bagaimana? Kan saya dipaksa teman Bu. Oh bagus kalau Gendis sudah menyadari bahwa itu merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik. Lalu kira-kira apa yang mau Gendis lakukan setelah ini? Iya Bu, saya menyadari. Mau gimana lagi Bu? Kalau memang saya maksa, jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa deh. Iya, benar apa yang Gendis lakukan, apa yang sudah Gendis perbuat. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting di sini kita mau menyadari bahwa kita itu salah. Kita harus memperbaiki kesalahan apa yang sudah kita perbuat seperti itu. Iya Bu. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa hal yang mendasari Gendis itu melakukan hal tersebut? Coba ceritain sama ibu ya, Gendis. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, kalau saya memberikan contekan, saya akan jauh teman saya. Oh begitu ceritanya. Sekarang ibu jadi tahu alasan Gendis kenapa melakukan hal tersebut. Kira-kira untuk kedepannya, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Gendis lakukan, apa yang hal mau Gendis perbaiki yang melakukan? Saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi Bu, karena itu merugikan saya sendiri dan membuat ibadah orang lain menjadi tergantung sama saya Bu.
Nah, sekarang mari kita bicarakan mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Kalau tidak salah waktu itu sekitar bulan Juli ya Miss ya, tentang apa yang kamu percaya, kemudian bagaimana kita sepakati pada saat itu. Kira-kira mana dari keyakinan kelas tersebut yang belum dilakukan? Keyakinan kelas yang saya ambil itu tanggung jawab pada tugas yang diberikan dan mengerjakan tugas secara teliti. Serta harus percaya pada bagus. Bagus, berarti kalau seperti itu, jadi masih ingat akan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian, kalau menurut jenis yang sudah menjalani keyakinan kelas belum yang telah kita sepakati, kira-kira tadi kan jenis bilang nih, itu keyakinan itu udah dijalani belum nih? Belum saya laksanakan. Nah, belum dilaksanakan ya. Berarti kalau jenis merasa belum dilaksanakan, bagaimana kalau kita melaksanakan atau mengaplikasikan keyakinan kelas ini dalam kegiatan pembelajaran? Kedepannya hal ini bertujuan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Kira-kira apa rencana yang akan dilakukan? Saya tidak akan lagi memberikan contekan karena setiap siswa memiliki tanggung jawab dan harus percaya pada kemampuan dalam dirinya. Benar, itu sudah bagus apa yang dilakukan, apa yang sudah direncanakan. Semoga bisa dilaksanakan sama Dewi apa yang sudah kamu rencanakan. Ini berharap Dewi lebih bisa memberitahu lagi ke teman-teman mengenai hal tersebut adalah hal yang buruk, apakah yang tidak baik. Kemudian Dewi juga bilang sama teman-teman bagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati itu harus dijalankan. Kemudian teman-teman gimana supaya teman-teman itu tidak melakukan perbuatan kesalahan lagi yang tidak diulangi. Iya, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih Denis sudah mau menemani Ibu, sudah mau menemani Ibu di pulang sekolah ini. Kita sama-sama ya, senantiasa memperbaiki kesalahan dan menjadikan hal yang sudah kita perbaiki menjadi hal yang lebih baik lagi. Kemudian kita sama-sama untuk meyakini dan mengaplikasikan apa yang telah kita buat kesepakatan atau keyakinan yang kita buat. Tetap semangat dan siap supaya jadi lebih baik lagi ke depannya. Senang, please boleh kembali ke rumah. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin setelah penayangan video tadi sudah berakhir pemaparan atau diseminasi disiplin positif saya atau berbagi praktik dari sedikit ilmu pada modul yang telah saya pelajari. Mungkin dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik Bu Aisyah, apa pertanyaannya Bu Aisyah? Baik, terima kasih kepada Bu Fira. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya. Cara membedakan konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu dia lebih bersifat spontan, atau pada saat anak itu bersalah pasti kita langsung memberikan hukuman pada mereka. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang dilakukan tidak secara spontan, tapi sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kepada peserta didik. Nah, dari kesepakatan apabila mereka melanggar kesepakatan tersebut, nah baru mereka akan mendapatkan konsekuensi sesuai dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau yang sudah dibuat bersama-sama di kelas, seperti itu. Ya, gimana Bu Aisyah? Baik, terima kasih penjelasan. Sama-sama Bu Aisyah. Baik, Bapak Ibu lainnya. Baik. Terima kasih Bu Fira atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan, kita sebagai guru ingin kan menjadi posisi sebagai manajer. Bagaimana mungkin tips dari Bu Fira yang mungkin sudah belajar banyak tentang disiplin positif ini,
ketika ada beberapa anak yang kita sebagai manajer itu kurang efektif, sehingga kita perlu menjadi pemantau, guru sebagai pemantau untuk melakukan hal tersebut dengan cara memberikan konsekuensi misalnya, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Di sini pertanyaan Bu Putri mengenai kita menjadi posisi sebagai kontrol, sebagai manajer ya Bu Putri ya. Padahal kita seharusnya sudah tidak lagi hanya jadi pemantau ya Bu Putri ya. Oke, strateginya yang pertama tadi yang pasti saya akan mencoba jawab ya Bu Putri ya. Yang pertama pasti itu kalau misalkan di kelas kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas terlebih dahulu Bu. Jadi kita berkumpul sama teman-teman, sama siswa-siswa kita, kemudian kita diskusikan, kita buat kesepakatan kelas, kita meminta mereka apa keinginan yang mereka sepakati dalam pembelajaran kita. Nah, setelah dari kesepakatan kelas ini, kemudian kita rangkum lagi, kita buat lagi untuk menjadi keyakinan. Dari keyakinan kelas ini akan kita tulis, kita tempel misalkan di dinding-dinding kelas atau di papan tulis seperti itu, atau di mana saja tempat yang sekiranya kita bisa membuat itu. Nah, kemudian dari situ sudah kita sepakati, sudah kita yakini. Kemudian apabila ada, kita kenapa tetap harus menjadi pemantau? Jadi seharusnya memang sudah harus jadi posisi manajer. Jadi untuk keseharian kita hanya memantau, tapi memantau itu hanya untuk mengingatkan Bu. Tapi kalau ada siswa yang bersalah, kita harus menjadi manajer. Memang awalnya mungkin berat ya Bu ya, sulit, tapi kita panggil lagi anak kita. Kan dari manajer ini kan mencakup ke semuanya, tapi lebih diperhalus. Seperti itu. Pastikan manajer kita akan menanyakan, kenapa kau berbuat seperti itu? Kemudian apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Jadi kita ingatkan kembali mengenai keyakinan kelas. Nah, dari posisi tetap kita harus sebagai guru itu sebagai posisinya manajer. Seperti itu Bu. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi? Sudah? Bapak Ibu sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, mungkin kita memasuki sesi berikutnya yaitu refleksi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Baik, Bu Putri kembali mungkin. Terima kasih Bu Fira. Mungkin dari saya refleksi untuk siang hari ini sangat luar biasa sekali. Kita berbagi praktik baik dengan Bu Fira sebagai calon guru penggerak mengenai disiplin positif kepada anak. Hal yang saya dapat dari pertemuan kita siang ini bahwa kita sebagai pengajar atau guru tidak boleh atau tidak diharapkan untuk mengejudge atau melihat kesalahan anak secara di permukaan saja. Ada beberapa proses seperti memanggil anak terlebih dahulu, mengadakan komunikasi aktif dengan anak, kemudian tahu kebutuhan dasar anak melakukan kesalahan tersebut itu kenapa, begitu. Dari situ kita akhirnya bisa menggiring solusi apa yang terbaik yang dapat ditemukan sendiri nih oleh anak. Misalnya anak terlambat karena bangun kesiangan karena memang orang tuanya sibuk bekerja gitu. Jadi solusi apa yang mereka pilih sendiri untuk mereka sendiri. Jadi dari situ anak bisa mengerti kesalahannya, menemukan solusinya sendiri, dan diharapkan nantinya tidak membuat kesalahan terulang kembali. Gitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri sudah memberikan refleksi pada hari ini. Mungkin bisa diakhiri Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini mendengarkan dan mengikuti kegiatan saya praktik baik pada hari ini. Sebelum kita tutup acara pada hari ini atau desimilasi pada hari ini, kita mungkin mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Guru hebat semuanya. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.